Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Liliana. Kembali di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius. Sebagai ketua OSIS ya, saya akan menemani teman-teman setia OSIS selama 30 menit ke depan. Dan pada malam hari ini saya udah kedatangan seorang bintang tamu yang pasti cerdas dan juga masih muda, dan kita bakalan ngobrolin topik yang sangat serius. Tapi kita sapa dulu ya dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Dr. Geofakta Razali. Yeay! Gimana kabarnya? Seperti yang dilihat, selalu sehat, berusaha ya? sehat ya, mentally, physically. Selalu sehat. Ya. Pak Dr. Geofakta Razali masih muda banget. Izin boleh manggil Mas atau Pak gitu? Boleh bebas, terserah Boleh, teman-teman ya? OSIS. Oke, siap. Nah, Mas Geofakta Razali ini adalah seorang doktor di bidang komunikasi, Ya. kemudian juga founder dari Mental Health ya, yang kebetulan hari ini berhubungan dengan sebenarnya dengan kesehatan mental gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin Dokter Geofakta mau say hi dulu buat penonton setia OSIS, boleh loh? Iya dong, thank you. Kak Lili luar biasa, teman-teman OSIS yang ada di rumah. Semoga bisa belajar banyak kita hari ini ya. Siap. Saling diskusi juga dan saling beri influence untuk orang-orang di sekeliling kita. Oke, Mas Geo, Ya. ini bukan tanpa alasan Mas Geo diundang hari ini di OSIS ya. Karena kita mau ngebahas soal kekerasan yang Mas Geo dan juga penonton setia OSIS pasti tahu gitu ya, bahwa belakangan baik itu di media sosial gitu ya, berita-berita tentang kekerasan itu marak banget gitu ya. Tapi sebelum ke arah yang lebih jauh lagi, aku mau tanya dulu soal kekerasan itu sendiri apa sih? Oke. Jadi kalau kita ngomongin kekerasan ini, ada kemungkinan terjadi itu penindasan ya. Penindasan itu memang terjadi dalam konteks organisasinya. Nah kalau kita ngomongin sekarang kan di OSIS mungkin sekolah ya. Jadi di circumstance itu terjadi diskriminasi yang melibatkan kerugian terhadap orang lain, itu dari anggota sekolahnya, dari staffnya, kemudian mungkin juga dari siswanya, begitu Kak Lili. Oke, ada kategori atau jenis-jenis dari kekerasan itu sendiri nggak sih? Ada, jadi kalau mengacu sama tindak pidananya, itu memang ada kekerasan secara fisik, Oke. kemudian ada kekerasan secara emosional, dan yang ketiga ada kekerasan secara seksual. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ya. Tadi kan ada 3 kekerasan ya. Ada fisik, ada mental, kemudian ada seksual. Aku mau tanya dulu soal kekerasan fisik. Nah, yang masuk kategori kekerasan fisik itu yang seperti apa sih? Kalau kekerasan fisik itu yang pasti kita mencederai dalam artian anggota tubuh ya dari korban, yang kita lakukan itu tanpa konsen juga. Dan artinya mungkin kalau ada pelaporan karena orang terluka karena anggota tubuhnya dilukai oleh orang lain, memar, kemudian dilakukan juga diskriminasi ya, kemudian juga melukai yang paling parah, apalagi misalnya amit-amit sampai membunuh ya. Nah, itu juga semua dalam konteks kekerasan fisik. Biasanya penyebabnya apa sih? Bisa dari sisi pelaku ya, melakukan yang namanya kekerasan fisik tersebut. Ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada namanya modeling ya. Jadi kita itu pada dasarnya mencontoh apapun yang kita tiru, terutama kalau misalnya kita dari tahap psikologi perkembangan ya, dari kita anak-anak ke remaja, itu kita banyak mencontoh dan menstimulasi hal-hal di sekeliling kita. Kalau terjadi modeling di rumah, terutama misalnya keluarga yang orang tua ya, yang melakukan kekerasan fisik, ini bisa menjadi model juga yang dicontoh oleh anaknya dan kebawa ke sekolah. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal kekerasan fisik, berarti kekerasan yang selanjutnya adalah kekerasan emosional ya. Nah, kalau bedanya apa nih antara kekerasan fisik dengan kekerasan emosional? Ya, pada dasarnya kita ngomongin persamaan dulu. Kalau persamaan kedua-duanya adalah saling berkesinambungan. Tapi kalau fisik memang akan terlihat ya. Nah, kalau misalnya emosional kita ngomongin itu kepada perasaan yang terluka dan mentality kita yang kemudian menjadi rendah karena didiskriminasi oleh orang lain ya. Jadi misalnya contohnya kayak bully nih kali ya, karena kebuli itu mungkin tidak terlihat lukanya di badan kita. Tapi mungkin dengan terjadinya bully, mentality seseorang itu bisa terganggu, perasaannya bisa terluka. Jadi ini yang dimaksud dengan kekerasan emosional. Kalau kekerasan fisik kan
ada memar mungkin ya, ada luka, berdarah dan lain sebagainya. Nah, kalau luka emosional nih, bagaimana menilai sebuah luka emosional? Ya, bisa ada beberapa cara. Yang pertama, kalau dalam cara pandangnya psikolog itu kita melakukan observasi ya. Observasi itu dalam artian perilaku orang lain itu bisa dibaca nih, kayak aku nih ngelihat Kak Lili mungkin sebelumnya cheerful di sekolah, tiba-tiba kok seminggu ini berubah gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di belakang itu dan aku gitu ya, aku bisa observasi. Tapi untuk mengetahui lebih dalam perlu yang namanya wawancara mendalam ya. Jadi untuk mengetahuinya ada observasi, ada wawancara ya. Kemudian ketika terjadi wawancara, jika ada kemungkinan itu terjadi atau stimulus itu terjadi, nah barulah kita lakukan yang namanya tes sama assessment sampai itu nanti namanya intervensi. Nah, kalau di intervensi ini kita udah masuk tahap pengobatan, bisa dibantu psikolog, bisa dibantu psikiater. Kalau tadi kita udah ngebahas dua jenis kekerasan ya, ada kekerasan fisik dan ada kekerasan emosional. Berarti kekerasan yang berikutnya adalah kekerasan seksual ya. Aku mau tanya nih soal kekerasan seksual gitu ya. Tapi tahan dulu. Jangan dijawab dulu gitu ya. Karena kita akan kembali lagi. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius. Balik lagi di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius. Terima kasih untuk penonton setia OSIS yang sudah mau menunggu dan tetap setia menonton OSIS. Kita masih bareng Dr. Geofakta dan tadi kita udah ngobrolin soal kekerasan secara fisik dan juga secara emosional. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal kekerasan seksual nih, kekerasan yang ketiga. Apa itu kekerasan seksual, Mas Geo? Jadi kategorinya sebenarnya kekerasan seksual ini masih termasuk di bawah payung kekerasan fisik. Itu tindakan seseorang ketika merendahkan, kemudian menghina, kemudian mendiskriminasi, bahkan menjahati orang lain dalam kategori fisik, tapi di sini lebih naik tingkatnya itu melukai alat reproduksi ya. Nah, biasanya konteksnya seperti itu. Walaupun sekarang ada definisi bahwa ketika verbal kita juga ada indikasinya kepada pelecehan seksual, itu juga termasuk pada pelecehan seksual secara verbal. Jadi kebagi juga nih Kak Lili ya. Jadi sekarang ada pelecehan seksual itu secara verbal sama non verbal juga. Tapi pada intinya adalah ya yang berkaitan dengan isu seksualitas dan reproduksi manusia. Nah, kalau kita kan di lingkungan sekolah nih ya Mas Geo ya, berarti kalau kekerasan seksual yang biasa atau sering terjadi di sekolah itu seperti apa? Ya kita sama-sama tahu ya, mungkin ada guru yang mencoba untuk memegang tangan mungkin ya anak-anak secara tidak konsen gitu ya, dan mungkin ada niatan tertentu yang jahat, atau sebaliknya juga ya, murid-murid yang iseng mengerjai guru itu juga banyak saat ini ya, dan terkait dengan tadi reproduksi atau alat seksualitas. Berarti bisa juga terjadi dari guru ke murid, murid ke guru. Kalau murid ke murid? Ada juga ya, banyak juga kita lihat ya. Jadi bahkan ini yang mungkin cenderung tidak terpantau jika tidak ada tadi ya, tidak ada pengaduan, kemudian tidak ada observasi juga. Jadi kebanyakan orang kemudian menelan itu sebagai perundungan. Kali Lina ini nggak boleh ya. Mas Gio, bisa kasih contoh nggak kekerasan seksual di sekolah itu contohnya kayak gimana? Sebenarnya banyak ya Kak Lili ya, ada yang misalnya tadi sentuhan tanpa konsen ya, tapi yang lebih parah itu biasanya yang sering terjadi ya pemerkosaan ya. Nah biasanya kalau dengan pemerkosaan ini memang banyak orang yang terlibat di dalamnya, apalagi memang sudah ada cedera secara fisik dan pengaduan tadi. Kak Gio, biasanya kekerasan seksual yang terjadi di sekolah itu kan dialami sama murid-murid perempuan gitu ya. Nah, ada nggak sih peluang bahwa kekerasan seksual ini juga dialami oleh laki-laki, atau mungkin misalnya dari guru laki-laki ke murid laki-laki atau guru perempuan ke murid perempuan gitu. Itu memungkinkan atau tidak? Ya. Jadi kalau kita berbasis studi belakang ini, Kak Lili, sebenarnya memang terjadinya kekerasan itu basically karena ada relasi kuasa ya. Jadi bukan hanya persoalan gender. Walaupun sekarang kita sedang mengutarakan kesetaraan gender misalnya seperti itu. Dan yang Kak Lili sampaikan tadi mungkin terjadi antara
laki-laki ke perempuan, perempuan laki-laki, guru ke murid, murid ke guru, ya itu mungkin terjadi. Tapi intinya di situ adalah karena ada satu orang yang merasa kuasanya lebih besar dari orang lain, maka dia ngerasa berhak untuk mendiskriminasi physically dan emosional dari orang lain, sehingga memang terjadi ketimpangan relasi kuasa. Nah ini memang PR kita bersama di Indonesia cukup berat nih Kak Lili masalahnya ya, karena memang kita negaranya sangat patriarki, jadi berbasis kepada cara pikir laki-laki sebenarnya yang sangat maskulin. Jadi kalau ada wanita atau perempuan yang kemudian merasa dia sangat besar kuasanya, ya bisa saja dia mendiskriminasi baik itu pria atau laki-laki juga. Iya, seperti contohnya misalnya guru perempuan gitu ya melecehkan murid Betul, laki-laki laki-laki. gitu ya. Karena si guru merasa punya relasi kuasa gitu ya, kuasa yang besar terhadap Si si murid, murid dan merasa bahwa intimidasi. muridnya nggak akan berani Mengadu. melawan, berani ngadu gitu Ya. ya. Terima kasih Mas Gio buat penjelasannya ya. Tapi dari tadi kan saya aja nih yang banyak bertanya ya, dan kita udah ngebahas banyak hal mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan emosional dan juga kekerasan seksual. Tapi bukan saya aja nih yang mau bertanya sama Mas Dokter gitu kan. Karena penonton setia OSIS di rumah juga pengen bertanya gitu ya, dan sudah ada 2 video pertanyaan yang dikirim oleh penonton setia OSIS ke akun media sosial kita. Jadi langsung aja ya Mas Gio, kita lihat bersama-sama video pertanyaannya. Ketua OSIS, saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Skania. Saya ingin bertanya bagaimana cara memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual di sekolah dan bagaimana cara memberikan dukungan yang tepat kepada para korban kekerasan seksual tersebut. Sebelumnya, terima kasih. Oke, silakan Mas Gio bisa Langsung dijawab nih dijawab, pertanyaan dari Tania tadi ya. Oke, Tania, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau misalnya kita ngomongin dukungan, ini kita bisa kasih 2 ya. Dukungan kita secara material maupun non material ya. Nah, kalau material udah pasti ya, ada sejumlah usaha yang kita keluarkan dalam bentuk material untuk membantu pembangkitan mentalitas dari si korban. Nah, kita ngomongin yang non material itu caranya gimana? Yang pasti adalah teman-teman harus coba untuk memberikan bantuan untuk misalnya setidaknya dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, kemudian ketika ada fase dia sudah nyaman dengan diri dia sendiri, kita akan membantu dia pada level berikutnya, yaitu melakukan pengaduan ya terhadap pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Bisa ke LBH ya, bisa ke Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Anak, kemudian juga bisa langsung ya, sekarang udah banyak lah caranya ya, bisa juga melalui sosial media kalau teman-teman merasa tidak terbantu oleh Pihak-pihak tersebut ya. Jadi sekarang sosial media tuh juga cukup membantu kekuatannya. Jadi jawabannya ya bagaimana cara memberikannya, bisa 2 ya, dukungan material kemudian non material juga. Oke, itu tadi untuk pertanyaan pertama ya dari Tania ya. Dan untuk yang selanjutnya, Ketua OSIS, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akbar Nafasa Farabi. Apakah boleh saya melawan balik apabila ada guru di sekolah yang melakukan kekerasan fisik terhadap saya? Sebelumnya, terima kasih. oke, pertanyaan selanjutnya dari Akbar ya. Kira-kira boleh nggak nih ngelawan gitu kalau dia dapat kekerasan gitu? Mungkin agak-agak takut jadi malin kundang atau takut kualat gitu Iya, ya. Tapi oke. kalau misalnya mereka mau melawan gitu ya, atau kami gitu ya mau melawan ketika mengalami kekerasan, itu boleh apa enggak sih? Sebenarnya kalau secara praktis itu kita secara umum ya, kalau kita baca secara cepat-cepat ya, konteks melawan itu boleh karena mungkin ada sesuatu kejahatan yang dilakukan sama kita. Cuman mungkin saya menegaskan di sini bahasa melawan itu mungkin bukan melawan ya, tapi melakukan perlindungan terhadap diri sendiri gitu. Jadi konteksnya itu hampir sama sebenarnya. Kalau teman-teman ngerasa memang ada sesuatu yang terjadi sama diri teman-teman di lingkungan sekolah, boleh melawan balik itu dalam arti perlindungan diri ya. Yang pasti memang jangan lupa teman-teman harus punya bukti. Karena ini sering diputar-balikan ya. Kak Lili, kita harus hati-hati sekarang. Kadang-kadang kalau kita korban yang nggak kuat, nggak punya bukti, nanti akan terjadi pemutarbalikan fakta dan ada pencemaran nama baik ya. Makanya harus hati-hati. Makanya saya bilang tadi perlindungan diri. Oke, aduh terima kasih banyak nih udah ngejawab pertanyaan dari teman OSIS yang tadi sudah bertanya. Nah, semoga jawaban yang diberikan sama Mas Gio ini bisa dipahami oleh penonton setia OSIS. Dan buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius.
Balik lagi di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius. Dan tentunya kita masih barengan sama Mas Dr. Geo Fakta Razali. Terima kasih, nggak kemana-mana Kak Lili, tenang aja ya, masih di sini nih. Alhamdulillah, terima kasih loh. Kak Geo, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang kekerasan baik itu fisik, emosional, kemudian juga seksual ya. Nah, aku mau tanya nih, aku breakdown satu-satu ya Kak Geo, nggak apa-apa ya. Untuk mencegah kekerasan fisik yang terjadi di sekolah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ini dari level semua ya, berarti mungkin guru. Dari guru ke murid, murid ke guru, atau murid ke murid gitu ya. Kalau kita lihat ada dua konteks objek di situ ya, guru dan murid. Yang pertama kalau murid yang pasti juga harus punya dukungan secara support system ya, komunitas atau teman-teman peer-to-peer-nya yang memahami si korban dan kemudian bisa mendukungnya untuk bisa mengajukan pengaduan misalnya seperti itu. Nah kalau dari sisi guru ya itu harus menunjang peraturan sekolah yang melibatkan hukum-hukum yang menunjang juga inklusivitas dan pemberdayaan manusia yang lebih baik lagi. Termasuk di situ ada isu-isu kesetaraan gender misalnya gitu ya, dan penanggulangan patriarki serta diskriminasi dan bully. Oke, itu kan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik. Nah, kalau solusi ketika terjadi kekerasan fisik di sekolah, apa yang harus dilakukan? Solusinya sebenarnya ada dua ya. Tadi kita udah ngomongin mungkin ada hubungan-hubungan sosial yang terlibat di situ, tapi yang mungkin signifikan adalah law enforcement kali ini ya. Jadi penegakan hukum itu yang bisa menunjang sanksi administratif. Nah, sanksi kan ada dua nanti ya, sanksi administratif atau memang sanksi pidana. Nah, biasanya sanksi administratif itu kalau memang diterapkan di sekolah itu sudah cukup memberikan efek jera. Tapi kalau memang orangnya, pelakunya punya disorder gitu ya, atau kecenderungan memang suka mendiskriminasi, nah ini memang harus melibatkan hukum yang lebih lanjut sama mungkin rehabilitasi. Kalau sekarang di kekerasan emosional, apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan emosional nih? Ya, kekerasan emosional ini kenapa orang melakukan itu karena ada kognitif ya. Kognitif itu pengalaman. Jadi kita itu pada dasarnya manusia dibangun karena pengalaman yang dibentuk. Aku kenapa seperti ini, Kak Lili kenapa seperti itu, pengalaman di masa depan itu pasti ada experience di belakangnya. Nah, emosional tuh dibangun dari kedewasaan itu. Maka kalau kita mau menangani kekerasan secara emosional, kita harus dewasa juga secara emosional. Nah, dewasanya gimana? Kita bisa memilah-milih emosi yang ditempatkan. Kadang-kadang bukan berarti marah itu nggak baik, bukan nggak baik gitu ya. Kadang-kadang kita perlu marah. Untuk memberikan sanksi terhadap orang bahwa kita kuasanya juga kuat loh, gitu. Oh, jadi jangan takut ya. Betul. Untuk menunjukkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan atas perlakuan orang lain terhadap diri kita ya. Iya. Oke, itu untuk mencegah terjadinya kekerasan emosional. Nah, solusi ini kalau misalnya kekerasan emosionalnya udah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tetap ya harus pelaporan, pengaduan, karena basic sekali kalau kita ini tuh nggak diangkat ke permukaan. Nah, ini jadi kasus yang kayak gunung es ya. Jadi biarkan gitu iya, ya. di dalamnya jadi sebenarnya banyak tapi gitu yang muncul ya, ke permukaan itu sedikit. Jadi baik si korban, baik orang-orang yang mendukung korban ini wajib untuk melaporkan. Nah, ini basic sekali maupun di kekerasan tadi fisik, emosional ataupun di seksual ya. Nah, yang kedua agar tidak terjadi lagi ya tadi ya dengan dukungan peraturan-peraturan sekolah yang melatih diri atau mengcoaching diri semua yang terlibat dalam organisasi sekolah itu untuk dewasa secara emosional. Oke, itu tadi untuk kekerasan emosional. Nah, ini kekerasan seksual gitu ya, yang tadi bisa berdampak atau bisa juga mengakibatkan kekerasan fisik dan emosional. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual? Kalau misalnya mencegah sama kembali edukasi. Kemudian yang kedua sebenarnya kita sudah didukung sama undang-undang tadi ya, rancangan, udah bukan rancangan ya, tapi undang-undang kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022. Nah, teman-teman silakan bisa belajar baca pasalnya bahwa sebenarnya kita dilindungi. Nah, sekarang kita tuh udah dilindungi, udah punya hak. Nah, tergantung kita mau gunakan atau tidak. Nah, kan gitu ya. Jadi ini memang butuh keberanian di dalamnya, juga tadi butuh dukungan. Nah, kalau kekerasan seksual itu menurut saya nggak ada toleransi lagi ya, karena kita sudah mengobjektifikasi orang lain, apalagi
melakukan kekerasan sama alat reproduksi seseorang, yang dimana itu juga adalah masa depan seseorang. Oke, kalau misalnya kekerasan seksualnya itu sudah terjadi gitu ya, nah kemudian solusi apa yang harus ditempuh oleh siswa gitu ya, oleh kami ini pelajar gitu ya, agar ya mungkin pelakunya bisa dihukum berat, kemudian juga agar kekerasan seksual itu tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar gitu ya. Kira-kira solusinya apa? Ya, yang pertama yang pasti adalah tadi pengaduan, solusinya ya itu tetap pengaduan. Karena gini, aku harus jelaskan Kak Lidi, sebenarnya masalah pemerkosaan seperti itu tuh bukan terjadi gara-gara orang sering bilang itu masalah bottom ke up. Artinya bottom itu orang-orang yang berpendidikan rendah, miskin, mereka lah yang sering melakukan pemerkosaan. Tapi sebenarnya enggak, ini masalah top ke down, bahwa orang-orang yang berada di level petinggi, pejabat, kemudian aparat, inilah yang membiarkan. Maka hukum kita tercermin dari situ, maka sebenarnya orang-orang yang berada di bottom line juga mengikut-ngikut gitu ya, karena memang tidak dilindungi gitu. Nah, yang harus dilakukan itu pertama, kemudian yang kedua sanksi administratif. Sanksi administratif basicnya pengaduan lagi. Kalau tidak ada pengaduan ya tidak bisa disanksi. Nah, yang tahap terakhir memang penyembuhan ya. Penyembuhan di dalamnya ada intervensi, ada rehabilitasi, ada psikoterapi. Kalau memang dibutuhkan obat untuk penyembuhan mental dan fisik secara bersamaan, itu juga harus ke profesional seperti yang Kak Lili bilang tadi. Baik, berarti kalau kita menjadi korban kekerasan seksual dan kan kadang-kadang butuh dorongan ya untuk melaporkan, butuh dorongan untuk berani speak up gitu ya. Berarti kita perlu mencari ini ya bantuan ya, supaya kita tadi berani melakukan hal-hal tersebut ya. Supaya ada juga kan kadang-kadang kita mengalami kekerasan itu 2 kali. Yang pertama oleh pelaku kemudian oleh masyarakat sosial ya. Sudah dijudge A, B, C, D gitu kan. Sehingga memang butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Oke. Tadi kita udah bahas mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Nah, karena ternyata nggak berasa gitu ya, ngobrol 30 menit itu nggak berasa banget gitu ya. Nah, sebelum kita berpisah dengan teman-teman OSIS, ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman OSIS dari Mas Geo gitu ya, mengenai kekerasan di sekolah ini? Terima kasih Kak Lili. Jadi kalau sekarang kita mengikuti tren, memang tadi dari awal yang kita bicarakan ya, sebenarnya kok tiba-tiba muncul banyak kasus gitu. Nah, ini menjadi pisau bermata dua, bahwa sebenarnya teknologi itu bisa mengungkap sebenarnya apa yang terjadi, malah bisa juga memperburuk keadaan. Nah, saya berharap teman-teman bisa menggunakan teknologi yang ada dan sosial media itu justru untuk membantu gerakan ini ya. Jadi kalau kita tidak terbantu berdasarkan instansi, kalau tidak terbantu berdasarkan dukungan, kita bisa manfaatkan sosial media kita untuk membuat gerakan-gerakan dalam pencegahan, baik penyembuhan kekerasan sosial. Jadi kekerasan seksual, kemudian kekerasan tadi fisik, emosional ya. Jadi manfaatkan sosial medianya untuk kebaikan sekaligus belajar gitu. Baik, terima kasih Mas Geo, dan juga terima kasih buat teman-teman OSIS yang sudah setia nemenin dari 30 menit terakhir tadi gitu ya. Dan kita udah ngobrol dari A sampai Z, udah bahas tentang kekerasan emosional, kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual. Terima kasih sekali lagi buat Mas Geo udah mau memberikan banyak informasi, pengetahuan, saran, masukan yang tentunya sangat bermanfaat gitu ya. Dan gak usah takut, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Saya Liliana pamit undur diri, sampai jumpa lagi tentunya di OSIS, obrolan sekolah Indonesia serius.